Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Jadi takdir itu bisa dirubah oleh manusia. Meskipun ada yang tidak bisa dirubah. Ya kalau takdir itu nggak bisa dirubah, ya ngapain kita itu berdoa? Apa gunanya kita memohon, dikasih peluang untuk kita mengajukan proposal kan namanya itu kan. Berarti takdir itu ada yang bisa diubah dan tidak ada yang tidak bisa diubah. Nah, kesempatan ini loh kebanyakan manusia, kebanyakan orang ini tidak mengerti. Begini ini masalah LBGT ini ada yang mau saya nanyakan nih kan. Akhir-akhir ini kan LBGT itu ramai disering disisikan manusia atau orang-orang ini. Itu sebenarnya LBGT itu masuk ranahnya takdir kah atau bagaimana ya, Mo? Oh, LBGT toh. Ya, LBGT. LBGT itu kan L-nya itu kan dari apa? Lesbian ya. Terus G-nya itu gay. Gay, ya. Terus B-nya biseksual. Iya. Nah, kemudian T-nya transgender. Transgender. Ini T-nya ditinggalkan dulu. Transgender ini. Iya, transgendernya ditinggalkan dulu. Jadi LGB-nya saja dulu. Ini LGB-nya saja dulu. Jadi T-nya ditinggalkan dulu. Jadi biar enak nanti ngobrolnya. Yang ada kaitannya dengan takdir. Iya kan? Ini kan ada yang kaitannya takdir. Karena sebetulnya kalau menurut keluhan-keluhan mereka ya, mereka seperti itu bukan merupakan pilihan hidupnya, dan mereka merasakan bahwa seperti itu yang tidak seperti kebanyakan umumnya manusia ya. Iya, manusia normal lah. Ya, manusia normal itu tadi. Iya, sudah. Mereka juga tidak memintanya seperti itu, gitu. Nggak meminta. Iya. Nah kemudian dia meyakini bahwa dia nggak punya pilihan, karena nggak punya pilihan Iya. karena sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi ini pada akhirnya intisari dari obrolan kita ini antara takdir dan pilihan hidup kan Pilihan begitu hidup, kan? iya. Apakah manusia itu diberi kesempatan atau diberi kewenangan untuk bisa memilih? Nah, seperti yang pernah saya bincangkan tentang takdir. Jadi nanti yang mengarah ke soal pilihan ini, istilah pilihan ini akan ketemu jawabannya sendiri. Takdir itu kan ada takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, yang bisa diubah ini loh sebetulnya merupakan pilihan manusianya. Takdir yang tidak bisa diubah, yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang terdahulu bahwa contohnya tentang kematian manusia, setiap manusia itu akan menemukan kematian. Iya. Tapi bila mana ingin memilih, ya kan, kita masih diberikan pilihan tentang apa pilihan itu, mau berumur panjang atau mau mengikuti jadwal kematian sesuai takdir. Nah ini kan ada pilihan artinya. Iya. Doa panjang umur tuh. Ya, ada doa panjang umur. Iya. Takdirnya miskin, misalkan. Ini ada pilihan juga. Sudah menerima dengan takdir miskinnya itu juga boleh. Nah, dikasih pilihan juga. Kalau kepingin kaya ya milihlah yang mengarah ke kekayaan. Dengan cara apa kita dikasih pilihan? Ya dengan cara kita harus lebih kuat dan lebih giat bekerjanya. Sehingga perlahan-lahan bisa kita tidak miskin seperti takdir yang seharusnya kita dapatkan. Nah, kemudian ada kaitannya dengan masalah LGB. Artinya ditinggalkan dulu kan? Iya. LGB itu. LGB itu takdirnya memang seperti itu. Takdirnya
misalkan seorang laki-laki tapi punya keinginan seperti perempuan atau seperti jiwanya perempuan, permisalan. Takdir awal kan begitu, tapi kan dia masih manusia, dia masih laki-laki. Dia ditakdirkan jadi laki-laki. Lah, apakah tidak dikasih pilihan? Ya, tetap dikasih pilihan. Jika kamu menerima dengan takdir yang seperti itu, ya silakan. Tapi ketika kamu ingin mengambil pilihan hidup itu tadi, ya tentu tetap diperbolehkan. Artinya ketika yang laki-laki tapi punya jiwa perempuan ini, ketika menyadarinya, kan harus ada upaya. Upayanya untuk bagaimana saya menjadi normal. Kan ini pilihan. Kalau saya laki-laki kok seharusnya saya punya jiwa seperti laki-laki juga. Nah ini loh dikasih pilihan. Kasih pilihan untuk berupaya dan berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita bisa seperti laki-laki yang seutuhnya atau laki-laki yang normal. Bahkan loh di dunia kedokteran itu sudah ditemukan. Disuntikan hormon-hormon, ya kan? Ada yang sering ada di dunia medis kan. Ada yang cewek-cewek tomboy itu kan kemudian minta bener-bener biar bisa berjiwa perempuan, disuntik dengan hormon. Ada yang disuntik hormon testosteron. Nah ini kan untuk mengembalikan jiwa lelakinya kan. Dari dunia medis itu saja sudah merupakan pilihan untuk bisa mengupayakan mengembalikan kelakian untuk laki-laki ya, kelakian ke arah yang normal. Nah, di sini ini karena manusianya juga nggak mau mengupayakan ketidaknormalan dirinya ini, kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Makanya terjadilah perilaku-perilaku menyimpang. Ya, ini malah memperkeruh suasana. Dan pada akhirnya, saya ditakdirkan seperti ini kok. Terus apa salah saya yang sebenarnya? Ya salahnya tidak mengambil kesempatan. Tidak mengambil pilihan itu untuk menormalkan dirinya. Tidak mau berupaya dan tidak mau memohon kepada Tuhan. Salahnya kan di situ. Nah ketika sesuatu kesalahan ini tidak diperbaiki atau tidak diupayakan untuk dikembalikan ke kenormalan, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Kemudian disisihkan, dianggap orang-orang yang menyalahi kodrat, dianggap orang-orang yang buruk, orang-orang yang menyimpang. Nah itu sebetulnya salahnya siapa? Sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman atau menimbulkan praduga-praduga orang lain menilai tentang seseorang seperti itu. Kan karena ini nggak mau merubah dirinya sendiri. Nah coba ketika setiap manusia yang merasa dirinya, misal laki-laki kok punya jiwa seorang perempuan, menyadari, oh ya saya harus mengembalikan. Punya keinginan ini saja sebetulnya setelah punya keinginan, terus berupaya berdoa, itu loh sebetulnya ya tidak sulit. Apalagi dunia medis sekarang ini banyak penemuan-penemuannya loh. Yang membuat ketimpangan, yang membuat masalah itu sebetulnya bukan orang lain sebetulnya. Ya, dia sendiri. Yang membuat masalah itu dirinya sendiri. Kalau sudah mengerti ketidaknormalan itu dan masih punya pilihan untuk normal, kenapa tidak memilih ingin normal? Kan begitu toh sebetulnya itu. Malah yang tubuhnya atau raganya cowok ingin jadi cewek disuntik silikon, digede-gedein dadanya. Kemudian kok malah yang tadi yang T yang diletakkan, tak suruh meninggalkan T, transgender, ya kan? Operasi kelamin. Nah ini ya sudah salah kalau sudah di situ itu. Seharusnya yang dioperasi, seharusnya yang dirubah itu. Yang tidak sesuai di dalam tubuh kita, tubuhnya itu loh maksudnya. Sampai tubuhnya laki-laki ingin jadi perempuan, itunya yang dioperasi bukan itunya sebetulnya. Yang dioperasi itu adalah jiwanya.
Dengan cara apa mengoperasi jiwa? Dengan upaya dan doa. Konsultasi kepada ahli-ahli medis yang bisa membantunya. Kan seperti itu sebetulnya. Kok terus laki-laki, kok jiwanya perempuan sudah memang takdirku seperti ini, kok akhirnya operasi kelamin, ini yang salah sebetulnya. Pasrah begitu aja, Pak, ya. Iya, kalau misalkan tubuhnya laki-laki kan seharusnya bagaimana saat jadi laki-laki yang normal, kan begitu. Iya. Nah, karena dirinya sendiri itu tidak mengambil upaya atau tidak berdoa, tidak memohon kepada Tuhan, makanya tetap jadi seperti itu, malah semakin menjadi-jadi kan. Nah, kan banyak contohnya. Nah, itu artinya istilah takdir itu hanya sebatas dijadikan pembelaan pribadi. Wong jadwal kematian saja kalau kita mau memilih biar agak mundur gitu saja bisa kok. Makanya ada doa panjang umur. Takdirnya miskin ingin kaya bisa kok. Iya. Takdirnya misalkan tubuhnya laki-laki tapi berjiwa perempuan, kalau memang mau bisa kok. Kok malah diperkeruh, malah dihancurkan sendiri. Ketidaknormalannya itu malah semakin dipupuk. Pada akhirnya ya tambah menjadi-jadi kan. Nah, disitulah pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah. Kayak cerita kaum Sodom dulu, ya dibilangin kan, Iya, iya. nggak mau mendengarkannya, makanya muncullah laknat. Ada penyakit ini itu dan segala macamnya, ada bencana alam juga kan pada akhirnya menurut sejarah kan seperti itu. Nah, inilah manusia kadangkala meyakini sesuatu itu tanpa ilmu. Makanya sudah seringkali kita itu diingatkan dan dituliskan di dalam hadis atau dituliskan dalam pesanan-pesanan Rasulullah sebetulnya. Apapun yang ingin kamu gapai, gapailah dengan ilmu. Lah ini kan universal, artinya ketika yang menyangkut tentang LGBT ini tadi, ketika kita ingin sesuatu yang baik kan juga harus dengan ilmu juga. Jadi takdir itu bisa dirubah oleh manusia. Meskipun ada yang tidak bisa dirubah. Ya kalau takdir itu nggak bisa dirubah, ya ngapain kita itu berdoa? Apa gunanya kita memohon, dikasih peluang untuk kita mengajukan proposal kan namanya itu kan. Berarti takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, kesempatan ini loh kebanyakan manusia, kebanyakan orang ini tidak mengerti. Ditakdirkan miskin, dah orangnya sudah asik dengan kemiskinannya, ya sudah. Ya kan? Ditakdirkan bodoh, dia asik dengan kebodohannya, ya sudah. Kalau nggak mau pinter, ya kan? Nggak usah sekolah, sudah. Iya kan? Takdirnya bodoh, takdirnya miskin misalkan. Sudah menerima, ya nggak miskin selamanya. Nah, ini loh yang harus jadi landasan kita berpikir yang ada kaitannya dengan takdir atau pilihan hidup. Di dalam takdir itu ada pilihan hidup. Karena takdir itu tidak serta-merta mengikat manusianya. Ya. Itu apa itu tadi yang mau ditanyakan? Padahal banyak juga kok yang kayak wanita yang tomboy, akhirnya dia menikah, punya anak, berarti kan dia memang mau merubah takdirnya dia tadi. Iya. Banyak juga kok. Laki-laki. Laki-laki juga banyak yang seperti sebenarnya itu. Banyak contoh-contohnya mereka-mereka yang ingin mengambil peluang pilihan untuk normal itu kan banyak contoh-contohnya itu. Pas belum menikah itu tadi, iya, tomboy, cewek kayak cowok kan.
Tapi ketika ingin jadi cewek betulan dengan menikah, ya normal juga. Normal juga. Akhirnya. Ya cerewet juga kok akhirnya. Iya. Cerewet juga akhirnya. Iya. Nah ini loh sebetulnya semua kembali kepada manusianya. Jika menyadari ada sesuatu yang tidak baik atau tidak normal yang ada di dalam diri kita, itu sesungguhnya kan segera mencari cara itu sebagai upaya kita, kemudian dengan permohonan sebagai doa kita memohon kepada yang memiliki diri kita, yang membuat diri kita, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta. Bukan kok malah asik asik dengan dirinya sendiri, jangan seperti itu ya. Pada akhirnya semakin lama akan semakin terjunam. Nah terus kalau banyak orang menyisihkan baru merasa tidak dihargai. Kalau sudah banyak yang menghujat baru merasa disisihkan atau tidak tahu tentang hak asasi manusia. Lah bagaimana sih? Kan ya repot. Makanya mensikapi tentang LGBT ini untuk terapan diri kita ini juga nggak boleh menghina juga. Iya. Menghina LGBT kan sama dengan menghina Sang Pencipta. Sang Pencipta yang menciptakan LGBT itu. Iya. Beranikah kita ini menghina yang menciptakan LGBT? Ya kan jelas nggak berani. Setidaknya dirubah takdirnya lah ya. Iya, setidaknya kita itu jangan membenci lah Iya, setidaknya. Kalau punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik, ya kita sampaikan meskipun satu kata, dua kata. Iya. Misalkan ada peluang bisa normal loh. Iya. Alangkah baiknya normal lah. Iya. Setidak-tidaknya kan seperti itu. Sudah tidak menganggap sesuatu ini baik sesama ciptaan Tuhan, juga tidak menganjurkan atau tidak memberikan solusi, malah kita tahu-tahu menghujat. Lah ini kan nggak bijaksana. Siapa tahu orang LGBT kan kebanyakan juga putus cinta akhirnya ya gitu mau ya. Bisa kan Macam-macam kan. Macam-macam penyebabnya. Macam penyebab. Tapi yang jelas kita tidak boleh. Iya. Tidak boleh langsung menganggap LGBT itu manusia yang buruk, manusia yang hina, manusia yang ini itu tidak. Semua di mata Tuhan sama. Justru kalau kita itu langsung menjudge, langsung mengatakan LGBT itu buruk, kita tidak sebaik yang kita buruk-buruk, kan malah lebih buruk pada akhirnya. Iya. Karena lebih buruk, ya itu sama-sama ciptaan Tuhan kok saling menghina atau saling melecehkan atau saling merendahkan sesama manusia. Ini yang tidak diperbolehkan. Justru malah kita harus bersyukur loh, kan? Misal kita melihat atau tahu itu ada LGBT, kita harus bersyukur. Loh, syukurnya di mana? Syukurnya kita itu tidak dimasukkan ke dalam golongan LGBT itu, kan? Seperti itu seharusnya. Lah coba kalau kita juga dimasukkan ke golongan LGBT itu, apa nggak ribet hidup kita ini? Iya kan, harus berupaya, harus berdoa untuk mengembalikan kenormalan kan? Nah, makanya syukur, harus kita syukuri. Makanya kan anjuran-anjuran yang ada di dalam tuntunan agama harus sabar, harus jujur, dan jangan sampai lupa bersyukur. Nah ini itu kan sudah jelas sebetulnya. Kok jangan kok terus menghujat, kita lupa bersyukur. Nah ini sempat tambah repot lagi. Kalau kita nggak pernah bersyukur ketika kita melihat atau mendengar golongan-golongan seperti itu, nah tahu-tahu kena azab. Kita dimasukkan ke golongan itu, pada akhirnya bisa merasakan kepedihan mereka, ya kan? Ini kan malah nggak jelas, nggak karu-karuan kan. Makanya yang terbaik ketika kita menemui atau tahu golongan-golongan yang masih belum ingin kembali ke kenormalannya masing-masing, maka kita harus bersyukur tidak dimasukkan ke dalam golongan itu, dan kita tidak boleh menghujatnya. Karena menghujat golongan-golongan seperti itu sama juga kita menghujat kepada yang membuat golongan seperti itu. Samalah dengan ketika kita itu
kepada hewan-hewan kayak anjing, babi, dan segala macamnya. Ya, sampai mengharam-haramkan anjing, mengharam-haramkan babi. Lah apa salahnya anjing sama babi? Kok sampai diharam-haramkan kan? Itu juga bikinan Tuhan juga. Ya mana ada anjing itu haram, babi itu haram, tidak. Yang haram itu kalau memakannya kan? Iya, iya. Iya. Itu dalam tuntunan syariat. Ya kalau anjing haram ya biar, anjing juga punya hak hidup kok. Ya lari ke sana kemari ya biar aja. Asal tidak mengganggu kita kan. Sama, artinya sesama makhluk hidup, sesama ciptaan Tuhan, jangan sampai saling merendahkan atau menyepelekan lah. Kita gak punya hak untuk merendahkan dan menyepelekan sesama makhluk hidup. Ini apalagi kira-kira yang mau ditanya, yang ada kaitannya dengan LGB, tidak T. T-nya dihilangkan Bu ya. T-nya dihilangkan karena T-nya ini sudah terlampaui, memang sudah tidak mau merubah dirinya soalnya, tidak berupaya dan tidak berdoa T-nya itu. Karena memang sudah mau kayak gitu dia ya. T-nya itu ya. Berarti sudah berani atau harus mau menerima resikonya. Gitu kan? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Ya untuk sementara itu aja kan. Ya mungkin kalau ada waktu longgar lagi, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Ini daripada obrolan-obrolan ini kan daripada kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Akan lebih baik bertukar pikiran, bertukar pendapat. Tujuannya itu menambah pengetahuan kita. Tidak bertujuan yang tidak baik terhadap siapa saja. Ya sebenarnya kan obrolan ini kan kita bertanya ini kan, jadi kita nggak ikut-ikutan mengecas sesuatu yang hal itu negatif, gitu kan? Iya, yang jelas jangan sampai kita itu meninggalkan akal sehat kita di segala aspek kehidupan kita. Itu saja untuk sementara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak ada tujuan menyinggung atau merendahkan pihak manapun, tetap satu tujuan, bertukar pikiran agar ada manfaatnya bagi semua saja yang menyaksikan dan mendengarkan obrolan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Amin. Dan apa yang kita bincangkan ini menjadikan sesuatu manfaat bagi kita yang kebetulan hadir dan siapapun yang melihatnya. Amin. Amin.